Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogot Zoom Webinar hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Perkenalkan, nama saya Bernardi. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti acara ini, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Seperti yang diiklankan kemarin, hari ini harusnya sih Mas Evan yang mengisi materinya tentang RSI, tapi dikarenakan kemarin setelah hasil swabnya keluar Mas Evan positif, jadi harus beristirahat dulu untuk sementara waktu. Untuk materinya, kalau hari ini sih materinya kita isi dengan Bollinger Band, MACD, dan stokastik tambah RSI. Lah, pengulangan dari yang minggu kemarin ya, minggu sebelumnya yang waktu itu saya juga sakit, pilek, terus kemudian digantikan oleh Mas Evan. Tapi untuk RSI ini sih sepertinya saya harus bilang bahwa memang untuk bisa menjelaskan sebaik dan sedetail Mas Evan sih saya masih belum bisa. Jadi sebaiknya sih untuk materi tentang RSI biar Mas Evan aja yang menjelaskan. Bersama kita telah bergabung berapa orang ini? 75 orang. Enggak ding. Seperti biasa materinya akan diupload, bukan akan, tapi sudah diupload. Di linknya itu bit.ly AFL Cuan Copet. Materi berupa PDF dan materi AFL itu semua sudah diupload. AFL-nya udah apa belum ya? Tapi kalau AFL-nya belum ya nantilah habis Zoom-nya nanti saya upload. Terus kemudian seperti biasa rekamannya juga akan direkam, acara ini juga akan direkam dan akan diupload ke YouTube channel kami, youtube.com/cuancommunity. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan subscribe. Di sana ada, selain rekaman Zoom tiap hari Sabtu, itu juga ada rekomendasi harian. Jadi harapannya sih bisa membantu aktivitas trading Bapak Ibu. Mari kita mulai. Oke, yang pertama, indikator yang akan kami gunakan, yang akan kita lihat, yang akan saya gunakan di hari ini, itu adalah indikator dengan periode standar. Ada exponential moving average 60, nanti yang akan ditempel ke candle. Kemudian ada MACD yang periodenya juga standar 12269. Kemudian ada stochastic oscillator, untuk periodenya juga standar 1433. RSI-nya juga periodenya standar 14, dan semua chart di materi ini menggunakan time frame daily. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nggak punya AMI broker, mungkin bisa lihat di TradingView atau mungkin ada charting tools lainnya, dan time frame-nya itu daily, indikatornya standar semua, dan saya yakin hampir semua charting tools ada indikator MACD, exponential moving average, stochastic, RSI, itu saya yakin sih semuanya ada. Baik, tidak perlu berlama-lama, mari kita mulai. MACD itu adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Nah, MACD ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ada garis merah, garis biru, ada histogramnya. Histogramnya juga ada yang warnanya merah. Kalau di sini saya kasih warna orange biar agak beda dengan garis merahnya. Terus kemudian ada yang histogram yang warna hijau juga. Dah. Sebenarnya ada 4 komponen penyusun si MACD ini. Yang pertama itu memang MACD line-nya sendiri. Kalau mungkin penyebutannya MACD line ya, MACD line yang digambarkan dengan warna merah. Kemudian untuk yang warna biru itu adalah signal line. Dan kemudian komponen yang ketiga itu adalah histogram. Di sini histogramnya ada 2 macam warna, yang merah dan yang hijau. Kemudian yang keempat, komponen keempat adalah garis nol. Garis nol ini adalah center line-nya si MACD. Jadi ibaratnya kayak pembatas antara dua dunia, bullish dan bearish. Nanti penjelasannya berikutnya ya. Untuk yang MACD line dan signal line, MACD line dan signal line, itu kalau yang MACD line itu yang warnanya merah.
Kalau yang signal line itu yang warnanya biru. Perbedaannya adalah kalau yang merah itu dia lebih sensitif terhadap pergerakan harga. Sementara yang biru itu lebih smooth. Kenapa lebih smooth? Karena yang biru itu sebenarnya adalah exponential moving average 9 dari si merah. Dan yang merah itu adalah exponential moving average 12 dikurangi dengan exponential moving average 26. Jadi EMA pendek dikurangi dengan EMA panjang, hasilnya itu diplot sebagai diagram garis, diplot sebagai line chart. Kemudian yang biru itu adalah EMA 9 dari si garis merahnya itu. Dan itulah yang membentuk MACD line dan signal line-nya. Untuk periodenya sendiri memang saya pakai periode yang standar, tapi semisal ada Bapak Ibu yang kemudian bereksperimen periodenya dioptimasi, ya bisa aja sih. Cuman untuk yang belum bisa optimasi ya ini adalah salah satu cara untuk memaksimalkan indikator-indikator tersebut. Kurang lebih kayak gitu ceritanya. Nah, kemudian untuk yang histogramnya sendiri, histogramnya itu ada yang hijau dan yang merah. Dan biasanya kalau yang merah itu posisinya ketika MACD-nya di bawah signal line. Kalau yang hijau itu pasti MACD line-nya di atas signal line. Kalau yang yang hijau itu pasti merah dan hijau, merahnya di atas biru. Sedangkan kalau histogramnya merah berarti MACD line-nya yang merah ini pasti di bawah yang biru. Nah, besar kecilnya histogram itu dipengaruhi oleh jarak antara garis MACD dengan signal line. Semakin lebar jaraknya, maka histogramnya juga akan semakin besar. Semakin sempit jaraknya, otomatis histogramnya juga akan semakin pendek. Jadi kalau misalkan yang di sebelah sini, nah ini yang saya kasih lingkaran, itu kan merahnya semakin mendekati biru. Otomatis histogramnya juga akan semakin mengecil. Semakin histogramnya itu membesar, berarti garis MACD-nya itu akan menjauhi signal line. Ini kalau contoh yang di sebelah kanan, histogramnya membesar berarti MACD line yang merah ini akan bergerak semakin menjauhi si biru. Gitu. Oh yes, mumpung masih masih awal. Seperti biasa nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh langsung ditanyakan di kolom chat ya. Berikutnya, kalau misalkan ada ini udah MACD line, ini signal line, ini histogram, kemudian gunanya yang garis 0 itu seperti apa sih? Nah, garis 0 ini adalah pemisah antara bullish dan bearish. Jadi kalau misalkan di atas MACD-nya itu berada di atas 0, MACD-nya itu di atas garis 0, artinya kita bisa manfaatkan untuk cari sinyal buy. Kalau di saham kita kan cuman bisa dapat profit kalau harga jual di atas harga beli. Nah, jadi kita bisa manfaatkan MACD di atas 0 untuk mencari sinyal beli. Tapi kalau misalkan MACD-nya di bawah 0, meskipun ada sinyal beli, sebenarnya kita bisa abaikan. Tapi memang ada beberapa kondisi yang kita bisa ambil sinyal belinya. Nanti di belakang ada penjelasannya. Tapi untuk menggunakan MACD, sederhananya adalah MACD di atas 0 itu artinya ada kecenderungan bullish. Jadi kita bisa manfaatkan untuk cari sinyal buy ketika MACD di atas 0. Dan ketika MACD di bawah 0, kita mungkin bisa mengabaikan sinyal buy-nya ya. Gitu. Nah, keunggulan dari si MACD, kenapa saya menggunakan MACD? Ini misalkan gini, ini saya akan akan mengkomparasikan MACD yang di bagian bawah, kemudian di bagian candle itu saya pasangkan
EMA 12 dan EMA 26. Periodenya sama 12-26, tapi bedanya yang bawah itu EMA CD dan yang atas itu EMA 12 dan EMA 26. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ketika dia crossing golden cross, siapa namanya? Exponential moving average-nya ini golden cross. Ketika dia golden cross itu adalah momen yang sama ketika MACD line-nya itu nyebrang dari negatif ke 0. Jadi dari bawah 0 ke atas 0 itu biasanya bukan biasanya lagi sih, tapi memang ketika MACD nyebrang dari bawah 0 ke atas 0 itu pasti exponential moving average 12 dan 26-nya itu golden cross. Sebaliknya ketika MACD line-nya turun dari atas, dari positif ke bawah 0, berarti itu MA 12 dan MA 26-nya itu dead cross. Nah, oke, ada pertanyaan, berarti yang di atas 0 itu garis ya, bukan histogram. Yang di atas 0 gini, kalau histogram di atas 0, jadi kalau misalkan histogramnya di atas 0, pasti MACD line-nya di atas signal line. Pasti MACD-nya di atas signal line. Kalau histogram di bawah 0, pasti MACD-nya di bawah signal line. Nah, kemudian kalau MACD-nya sendiri itu di atas 0, kita bisa cari sinyal buy. Kalau MACD-nya sendiri di bawah 0, kita bisa abaikan sinyal buy-nya. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi garis nolnya ini berfungsi untuk dua macam. Untuk si MACD-nya juga ada fungsinya, untuk si histogramnya itu juga ada fungsinya. Cuman memang kadang garis nolnya ini nggak kelihatan. Karena di AMI Broker sendiri angka nolnya itu nggak dikasih garis. Jadi kadang garis nolnya itu diabaikan. Gitu ya. Nah, ketika EMA 12 dan EMA 26 itu crossing, itu MACD-nya kan nyebrang 0. Ya kan? Nah, kenapa menggunakan MACD? Karena kalau misalkan kita bandingkan ketika EMA 12 dan 26-nya itu crossing, itu lebih lambat dibandingkan ketika MACD-nya itu crossing. Itu. Jadi ini bisa dikorelasikan, misalkan saya gambar pakai panah ya. Ini pada saat MACD-nya crossing, nah itu terjadi di candle yang sebelah sini. Padahal EMA 12 sama 26 crossingnya di sebelah kanan. Jadi ada agak terlambat beberapa candle. Begitupun juga ketika misalkan dead cross ya. Ketika EMA 12 dan EMA 26-nya itu dead cross, itu lebih lambat ketika dibandingkan dengan MACD-nya itu dead cross. Jadi itulah keunggulannya MACD, dia lebih awal, jadi dia lebih cepat ngasih sinyal dibandingkan dengan sekedar golden cross dan dead cross di exponential moving average yang kita plot ke candlenya. Tuh. Nah, tapi dengan menggunakan, misalkan Bapak Ibu sekarang sudah tahu, oke, MACD itu dipakainya berarti kalau misalkan MACD golden cross dan MACD golden cross itu beli, dead cross itu jual. Nah, memang benar tapi nggak 100% benar, karena biasanya kesalahan umum yang pengguna pada saat menggunakan MACD itu adalah menggunakan MACD tanpa melihat tren dari harganya sendiri. Nah, contoh, misalkan yang di kotak yang sebelah kiri yang warna merah, ini MACD-nya ini golden cross, kemudian MACD-nya dead cross di sebelah kanannya, dan itu juga kalau kita compare ke harganya, dia itu cocok ya, jadi maksudnya harganya naik. Jadi MACD-nya golden cross, sinyal beli, kemudian MACD-nya dead cross, sinyal jual. Tapi ketika yang di sebelah kanan, ini MACD-nya golden cross, kok harganya nggak naik, malah cenderung sideways. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita
maksimalkan dari pembacaan ini. Jadi misalkan yang sebelah kiri itu MACD-nya di atas 0, sebelah kanan MACD-nya di bawah 0. Nah, gitu maksudnya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada kesulitan untuk melihat golden cross-nya MACD di mana nih golden cross-nya? Misalkan ini berhimpit ya di sebelah. Nah, ini di sebelah sini. Nah, ini kan MACD-nya kan berhimpit. Nah, kita lihat histogramnya aja. Kalau histogramnya masih warnanya merah, berarti masih belum golden cross. Tapi kalau histogramnya masih berwarna hijau, nah ini berarti ya MACD-nya pasti sudah di atas signal line, gitu aja. Jadi kalau misalkan kesulitan lihat golden cross-nya, lihatlah histogramnya. Itu ngebantu kok. Oke. Sampai sini masih bisa diikuti lah ya. Aman ya. Berikutnya ini memang untuk menggunakan MACD ini versinya saya itu memang cuman seperti itu. Jadi saya cuman ngeliatin MACD-nya di atas 0 kah atau di bawah 0. Kemudian apakah histogramnya itu hijau ataukah merah. Dan kalau misalkan histogramnya hijau, apakah dia apa sih namanya? Jadi nanti akan ada sinyal yang ketika MACD-nya itu hampir dead cross tapi nggak jadi. Nah, gitu kurang lebih. Hampir dead cross tapi nggak jadi. Itu biasanya jadi sinyal rebound. Terus kemudian ketika histogramnya itu dia itu lebih besar daripada fraktal sebelumnya. Jadi misalkan gini. Ada kondisi ketika histogramnya itu pertama naik, terus kemudian turun. Nah, kemudian ada satu ketika ada hanya satu histogramnya itu besar lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Nah, itu biasanya pola continuation. Itu bisa dimanfaatkan sebagai trading strategi juga gitu. Jadi ada berapa tadi kalau Bapak Ibu ingat? Yang pertama lihat histogramnya, kemudian MACD di atas 0 atau di bawah 0. Kemudian histogramnya besar kecilnya hampir dead cross atau enggak. Kemudian apakah ada histogramnya lebih besar dari yang puncak sebelumnya atau enggak. Nah, itu adalah hal-hal yang saya lihat dari si MACD. Oke, masih aman? Masih bisa dipahami semuanya? Kita lanjutkan. Nah, sekarang saya akan menambahkan exponential moving average 60 ke dalam chart candle-nya. Saya akan menggabungkan MACD dengan si EMA 60. Kenapa saya gabungkan? Karena gini. Ketika saya melihat MACD-nya masih di bawah 0. Kadang-kadang ada kejadian MACD-nya masih di bawah 0, tapi candle-nya itu di atas EMA 60 misalkan. Nah, itu kadang biasanya saya abaikan posisinya si MACD yang masih di bawah 0 itu kadang. Dan itu nanti akan kepake di trading strategi yang akan dijelaskan nanti agak di belakang. Jadi EMA 60 ini adalah membantu saya untuk memisahkan mana yang cenderung bullish, mana yang cenderung bearish. Nah, kemudian kalau misalkan EMA 60-nya itu cenderung uptrend, cenderung naik, cenderung nanjak, berarti ada kemungkinan si harganya itu juga cenderung uptrend. Ketika EMA 60-nya itu cenderung downtrend dan candle-nya juga di bawah EMA 60, berarti ada kemungkinan dia cenderung masih ngelanjutin downtrendnya. Jadi ini akan membantu saya untuk memfilter hal-hal kecil seperti yang seperti ini. Misalkan harganya sudah breakout EMA 60, tapi kok EMA 60-nya cenderung downtrend. Nah, ini ada kemungkinan trennya akan masih cenderung bearish. Apalagi kalau misalkan di sini saya melihat ada terbentuk masih swing lower low. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan menggunakan EMA 60 itu akan jauh membantu lebih gampang untuk ngelihat
tren bullish bearishnya dalam jangka yang agak lebih besar. Jadi saya nggak ngelihat tren yang panjang sekali sampai 2 tahun, 3 tahun, tapi paling cuma 3 bulan, 4 bulan, paling banyak paling 6 bulan. Oke, ada pertanyaan, kalau auto reject atas, apakah akan merubah garis MACD di hari sebelumnya? Kalau MACD itu kan dia ngitungnya berdasarkan hari yang sudah terjadi. Jadi enggak, kalau misalkan hari ini auto reject atau enggak, yang garis hari berikutnya ya hari sebelumnya enggak ikut berubah. Hari sebelumnya ya tetap seperti itu. Cuman kalau auto reject paling histogramnya jadi gede, itu mungkin. Tapi bukan berarti hari sebelumnya itu berubah, enggak. Oke, nah jadi beginilah kalau misalkan saya pasang ketika harga di bawah EMA 60 dan ketika harga di atas EMA 60, ketika harga di bawah EMA 60, oke, saya abaikan sinyal belinya. Dan ketika harga di atas EMA 60, nah saya akan perhatikan sinyal belinya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah yang bisa kita tarik supaya kita lebih gampang untuk memfilter saham. Yang pertama, carilah yang harganya di atas EMA 60. Itu satu. Dan yang kedua, carilah yang MACD-nya itu di atas signal line atau histogramnya di atas 0, histogramnya hijau. Jadi pertama untuk filter bisa pakai close di atas EMA 60 dan berikutnya MACD di atas histogram atau MACD di atas signal line. Oke, ada pertanyaan, apakah lebih baik menggunakan simple moving average 50 atau menggunakan exponential moving average 60? Nah, kalau misalkan dari sudut pandang saya akan lebih suka menggunakan EMA 60, exponential moving average 60. Kenapa? Selain karena fungsinya itu untuk membedakan antara bullish dan bearish dari kemiringannya, dari candlenya, posisinya di atas atau di bawah EMA 60. Fungsi yang paling utama yang simple moving average nggak bisa tunjukkan itu adalah ketika sideways. Ketika sideways, EMA 60 itu cenderung flat, cenderung rata. Jadi nggak ada, kalau simple moving average itu kan sedikit ada noise-nya, naik turunnya ya. Tapi kalau exponential moving average itu hampir rata. Itu yang saya suka dari exponential moving average, membantu saya untuk memperkirakan apakah ini sideways atau enggak gitu. Kalau tidak pakai MACD, apakah akan berbeda kalau line MACD itu kita ganti pakai indikator EMA 12 dan 26? Oke. Perbedaannya itu adalah ketika seperti yang tadi saya tunjukkan di awal, itu ketika EMA 12, ini contoh saya pakai EMA 12 dan 26. Ketika EMA 12 dan 26-nya golden cross, itu dia akan crossnya lebih lambat daripada crossnya si MACD. Jadi ketika MACD itu crossnya di sebelah sini, sementara itu golden crossnya EMA 12 dan 26 itu lebih lambat beberapa candle setelahnya. Itu ibaratnya kayak early warning. Lagi pula juga di candlenya itu saya sudah tampilkan nanti EMA 60. Jadi saya nggak butuh EMA 12 dan 26. Karena EMA 12 dan 26-nya sudah diwakilkan oleh si MACD. Gitu. Jadi saya pakai exponential moving average-nya itu untuk bantu nyari ngelihat apakah bullish, apakah bearish, ataukah sideways. Gitu. Kemudian tadi sampai di sini. Oke. Selanjutnya, tadi kita dapat satu filter dari close di atas EMA 60, kemudian MACD-nya di atas signal line atau MACD histogramnya di atas 0. Kemudian ini RSI.
Saya menggunakan RSI, tapi nggak sejelimet Mas Evan. Jadi nggak sedetail Mas Evan. Karena tujuannya adalah untuk membedakan mana yang masih ada kemungkinan bullish dan masih ada kemungkinan bearish. Oke, kalau boleh ada contoh saham yang akan, oke, ini pertanyaannya menarik nih. Kalau boleh ada contoh saham yang akan golden cross saat ini. Oke, jawabannya adalah saya nggak akan tahu ini saham A, B, C itu akan nantinya bisa golden cross atau enggak, saya nggak akan tahu. Karena bisa jadi hampir golden cross kemudian nggak jadi, hampir dead cross kemudian nggak jadi, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi saya nggak akan bilang ketika saham misalkan LSIP ini, wah ini akan golden cross, nah itu saya nggak akan bilang gitu, nggak boleh. Itu. Untuk RSI, saya akan menggunakan periode 14, periode yang standar, dan yang saya gunakan itu adalah fungsinya untuk membedakan antara ketika sahamnya di atas RSI-nya di atas 50 dan di bawah 50. 50 itu ibaratnya garis tengah, RSI itu kan osilator. Osilatornya itu dia punya nilai minimal dan nilai maksimal. Minimalnya 0 dan maksimalnya 100. Kemudian biasanya orang akan pakai di atas 20, di bawah 20 itu oversold, sedangkan di atas 80 itu overbought. Tapi saya nggak akan menggunakan fungsi overbought dan oversold dari indikator RSI ini, karena nanti fungsi overbought dan oversold ini itu akan dijalankan oleh si stokastik. Nanti akan digantikan oleh stokastik. RSI ini cuman, saya butuh RSI ini cuman ketika dia di atas 50 atau di bawah 50 aja. Nah, ini adalah trading strategi yang bagi saya itu sederhana dan bisa diaplikasikan dan nggak butuh pemahaman yang sangat detail. Jadi ini adalah salah satu cara saya untuk kurang lebih ngajarin istri bagaimana caranya milih saham kemudian untuk dibeli, untuk disimpan, dan nanti kalau udah untung dijual. Nah itu intinya sih cuman itu toh. Jadi saya mau ngajarin ngeliatinnya ini. Nah cuman itu aja gitu ya. Jadi untuk fungsi RSI ini yang saya manfaatkan adalah di atas 50 atau di bawah 50, itu aja. Jadi kalau di atas 50 saya anggap dia itu sebagai bullish. Jadi ketika RSI di atas 50 sinyal beli hanya dijalankan, dieksekusi hanya kalau RSI-nya di atas 50. Kalau RSI-nya di bawah 50, ada sinyal beli, diabaikan saja. Kalau ada sinyal beli, RSI-nya di atas 50, oke, dieksekusi. Gitu, kurang lebih gitu. RSI-nya itu untuk konfirmasi tren. Sebagai contoh kayak gini. Kalau misalkan ini adalah chart Telkom, ketika RSI di atas 50, dia punya kecenderungan untuk bullish. Jadi ketika RSI di atas 50, nah dia punya kecenderungan untuk bullish. Akan lebih mudah untuk mencari atau untuk mengeksekusi sinyal buy ketika RSI-nya di atas 50. Tapi kalau RSI-nya nggak di atas 50, kita bisa abaikan sinyalnya gitu. Oke. Nah, ketika RSI di bawah 50, saya anggap itu sebagai bearish. Jadi ketika ada sinyal buy tapi RSI-nya di bawah 50, boleh diabaikan. Gitu. Ada pertanyaan, Pak, saya punya RSI ada 2 garis. Oh, kemungkinan itu garis keduanya itu simple moving average-nya dari si RSI. Ya boleh dipakai sih nggak apa-apa. Cuman maksudnya yang saya lihat cuman si RSI-nya aja. Pertanyaan berikutnya, kenapa patokannya angka 50? Karena itu tengah-tengah. Wah.
Sebenarnya gini, Mas Evan itu akan menjelaskan lebih detail. Biasanya kalau bullish itu rebound di 40 kalau nggak salah. Apa kebalik ya? Saya pun lupa, tapi Mas Evan inget betul. Kalau bearish biasanya itu nggak tembus ke atas 60. Mungkin di video tentang RSI yang sebelumnya ada. Nah, makanya itu kalau misalkan saya bilang sedetail itu sama istri saya nanti, mungkin bingung. Nah, untuk sementara pakai patokannya tengah-tengah, garis tengah-tengah antara 0 sama 100. Tengah-tengahnya 50. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau lebih detail tentang RSI, nah nanti tunggu Mas Evan sehat dulu. Oke, bagaimana cara screen stokastik yang akan golden cross? Aduh, kan tadi udah saya bilang, kalau akan golden cross itu kita nggak akan tahu dia itu golden cross atau enggak. Itu kayak kayak apa sih namanya? Ya 50-50 lah, gamblingnya 50-50. Kalau misalkan kita dihadapkan dengan satu kondisi, misalkan wah ini akan golden cross ini gitu, tinggal aja ditunggu beberapa hari golden cross atau enggak. Kalau memang golden cross ya berarti kan wah bener kan akan golden cross itu. Tapi ketika enggak golden cross, wah ternyata enggak golden cross, kan cuman kayak gitu toh. Jadi berarti kayak gitu. Jadi kalau misalkan bagaimana cara screen stokastik yang akan golden cross, ya nggak ada yang tahu. Kecuali kalau melihat udah mepet banget garisnya, nah itu kemungkinan golden cross-nya besar. Kurang lebih cuma kayak gitu toh. Kalau misalkan stokastiknya yang fast sama yang slow udah hampir berhimpit gitu kan, hampir berhimpit ya, kita bisa bilang wah ini akan golden cross nih. Tapi besoknya ternyata kalau misalkan nggak golden cross, wah nggak jadi golden cross. Paling cuma gitu doang. Dan mungkin karena ada yang lebih memanfaatkan strategi tersebut, ya mungkin ada yang bilang ini si akan golden cross-nya ini akan sangat membantu, tapi buat saya sih saya milih enggak deh. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah dari candle di atas MA60, kemudian dari MACD-nya di atas signal line, atau MACD-nya di atas MACD histogramnya di atas 0, dan kita mendapatkan filter yang ketiga itu RSI di atas 50. RSI 14 di atas 50. Nah, oke. Kita berangkat dari MACD, RSI, sekarang kita ke stokastik. Stokastik itu bentuknya kurang lebih seperti yang tergambar di layar Bapak Ibu. Di bagian bawah candle itu stokastik, osilator, dan sebagai osilator dia juga punya nilai minimal dan nilai maksimal. Ada dua garis, biasanya ada dua garis, yaitu stokastik yang merah, biasanya itu namanya stokastik yang fast, dan yang biru, biasanya itu namanya stokastik yang slow, yang D sama yang K. Kalau yang K itu yang fast, yang D itu yang slow. Nah, saya pakai periodenya 1433 juga, jadi periode standar. Kemudian biasanya yang namanya stokastik itu orang akan bilang di atas 80 itu overbought, di bawah 20 itu oversold. Biasanya seperti itu. Nah, yang saya manfaatkan adalah ketika momentumnya. Jadi stokastik ini adalah momentum indikator. Jadi saya manfaatkan itu untuk mencari ayunannya yang jangka pendeknya. Biasanya itu akan butuh waktu mungkin seminggu 2 minggu ya untuk dia itu mencapai target. Tapi yang saya manfaatkan dari EMA60 saya dapat gambaran tren yang agak panjang. Dari RSI saya dapat gambaran area yang kemungkinan sudah bullish dan kemungkinan masih bearish gitu kurang lebih. Kalau di atas 50 dianggapnya sudah bullish, di bawah 50 dianggapnya sudah bearish. Dan untuk MACD-nya itu nanti juga ada ceritanya, itu momentum juga. Dan si stokastik ini adalah momentum yang untuk jangka pendeknya.
Yang saya manfaatkan adalah ketika harganya naik, kemudian momentumnya itu juga ikut naik jika stokastiknya lebih besar daripada si stokastik yang D. Yang fast itu di atas yang slow, jadi yang merah di atas biru. Saya cuma manfaatin itunya. Jadi ini belum, saya tadi nggak ngomong golden cross, saya cuma ngomong golden cross itu ketika di MACD. Jadi yang stokastik saya nggak lihat golden crossnya atau dead crossnya, nggak. Tapi saya cuma lihat ketika stokastiknya yang fast di atas yang slow. RSI juga saya nggak ada golden cross, dead cross, cuman di atas 50 atau di bawah 50. Cuman MACD-nya aja, histogramnya di atas 0, itu kan berarti kan dia ada proses golden cross di sana. Dan untuk momentumnya itu cukup yang fast di atas yang slow, itu aja. Oke. Jadi kita kasih kesimpulan ya. Yang akan saya cari itu adalah yang close di atas EMA 60. Kemudian close di atas EMA 60, kemudian yang histogramnya di atas 0, RSI-nya di atas 50, stokastiknya yang fast di atas yang slow dan di luar area oversold. Kenapa di luar area oversold? Karena selama harganya masih bearish, itu biasanya stokastik akan selalu berada di area oversold. Hal yang sama ketika harganya itu cenderung bullish, stokastik akan selalu berada di area overbought atau minimal di atas 20 deh. Itu. Tapi kalau dia itu memang bullish, biasanya itu nggak akan bergerak lama-lama di oversold, itu nggak. Kalaupun masuk di oversold, masuknya cuma sedikit, cuma sebentar, paling sehari 2 hari, habis itu dia keluar lagi. Itu kalau memang dia bullish. Nah, semua syarat entry-nya itu entry-nya itu maksudnya beli. Syarat belinya itu kalau semua syaratnya itu sudah terpenuhi. Jadi semua syaratnya di atas itu sudah terpenuhi, plus satu yang paling penting, jangan ada swing lower low. Oke, jangan ada swing lower low. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang belum tahu swing lower low, itu ceritanya gini. Kalau misalkan bullish itu kan kurang lebih grafiknya naik turunnya seperti ini. Nah, ketika ada saya kasih warna, nah ini. Ketika ada rebound, ini adalah swing low-nya. Dan ketika ada rebound yang kedua, pantulan yang kedua, ini posisinya harus lebih tinggi daripada pantulan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada pantulan yang posisinya lebih rendah dari pantulan yang sebelumnya, nah itu ada kemungkinan trennya berubah. Ada kemungkinan trennya berubah, apakah kemungkinan menjadi sideways atau memang menjadi bearish. Gitu maksudnya. Jadi ketika bullish, syaratnya itu sederhana. Dia itu harus membentuk swing yang higher high dan swing yang higher low. Kalau syarat itu tidak terpenuhi, berarti itu bukan bullish. Antara dia berubah jadi sideways atau dia berubah jadi bearish. Gitu. Jadi syarat belinya adalah semua syaratnya sudah terpenuhi, ditambah satu syarat mutlak, jangan ada swing lower low. Itu ya. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ini adalah chart Astra Internasional yang tadi di depan ada contohnya juga. Perhatikan candle yang saya kasih kotak. Candle yang saya kasih kotak ini kalau misalkan saya zoom in. Nah, ini. Candlenya posisinya dia breakout ke atas EMA 60. Kemudian stokastiknya merah di atas biru. Kemudian MACD-nya histogramnya hijau dan posisi histogramnya di atas 0.
Dan kemudian RSI-nya di atas 50. Ini 50-nya saya kasih garis putus-putus. Nah, ini kelihatan bahwa RSI-nya di atas 50. Oke. Ketika terbentuk seperti ini, kita lihat apakah sebelumnya ada swing low. Jawabannya nggak ada. Adanya sudah terbentuk swing higher low. Nah, dari mana? Dari sini. Jadi ini kalau misalkan ini contoh kita zoom in lagi ya. Oke, nah kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, ini adalah ini ya apa namanya ngelihat yang standar aja, yang gampang aja, jadi nggak usah terlalu rumit. Perhatikan yang ini dia mantul, posisi pantulannya di sini. Berikutnya pantulannya di sebelah sini, lebih rendah kan. Berikutnya pantulannya di sebelah sini. Nah, kemudian sinyal ini terbentuk, sinyal yang sebelah sini itu didahului oleh ada pantulan sebelah sini. Ini ada sedikit naik, habis itu turun lagi. Tapi kalaupun misalkan ngelihat ininya aja sih nggak masalah. Nah, bagaimana eksekusinya? Eksekusinya seperti ini. Oke, ini adalah sinyal buy-nya. Saya kasih panah. Sinyal belinya itu yang candle yang saya kasih garis panah ini. Kemudian cut loss-nya di sini. Dari jarak beli, harganya pakai harga close saja yang gampang. Dari harga close ke harga cut loss, di sini kan kita bisa hitung ada berapa rupiah. Dari jarak beli ke harga cut loss, kemudian kalikan 1,5. Jadi kita bisa take profit kalau profitnya sudah 1,5 kali dari resiko. Misalkan ini harganya sekian, kemudian saya kalikan 1,5. Nah, kira-kira take profitnya di garis ungu inilah. Nah, di sini. Oke. Di sini mungkin akan muncul bilang, wah ini kan sempat naik sampai ke sini. Kenapa nggak dijual di lebih tinggi aja kan lebih untung. Nah, kembali lagi. Konsep awalnya saya menceritakan si strategi ini itu hanya supaya yang tadinya nggak tahu trading jadi bisa trading. Yang tadinya nggak tahu saham belinya gimana, jualnya gimana, lihatnya apa, nah jadi tahu lihatnya gimana. Dan ini adalah salah satu trading strategi yang profitable. Jadi mudah diajarkan, mudah dieksekusi, dan hasilnya juga profitable. Kita lanjutkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Contoh berikutnya. Ini adalah contoh berikutnya. Masih sama chartnya Astra Internasional. Ini adalah ketika misalkan sudah yang tadinya kan sudah eksekusi jual. Kemudian harganya kembali turun, misalkan kembali turun. Dan terus habis itu turun ke bawah EMA 60 pula. Kemudian dia naik lagi. Nah, pada saat naik lagi, di sini kita zoom in dulu. Nah, ini adalah posisi candlenya yang ada sinyal belinya. Kemudian ini adalah, ini kalau kita garis ke bawah. Nah, ini adalah posisi stokastiknya di atas merah di atas biru. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah histogramnya hijau. Dari yang sebelumnya merah, ini histogramnya hijau. Kemudian di bagian bawah, ini juga kelihatan ya RSI-nya di atas 50. RSI di atas 50, histogram hijau, stokastiknya oke. Kemudian candle di atas EMA 60, EMA 60-nya cenderung uptrend. Oke. Eksekusi beli. Oke, ada pertanyaan. Nanti cara screening dengan AFL diajarkan juga? Iya, nanti saya ajarkan. Ditunggu ya. Oke. Nah,
salah. Cut lossnya itu adalah di swing low terdekat dengan syarat tidak ada swing lower low. Kadang itu yang suka kelupaan. Jadi swing lower low, udah tahu ada swing lower low tapi tetap dieksekusi. Nah itu salah. Jadi ini ceritanya reboundnya kan di sini. Sinyal candlenya yang ada sinyal belinya itu di candle yang doji ini. Swingnya di sini dan ini adalah reboundnya yang sebelumnya. Jadi misalkan gini. Oke, misalkan ini mungkin di sini atau di sini. Tapi intinya swingnya itu lebih tinggi. Yang sebelah sini swingnya lebih tinggi. Gitu. Apakah ini yang dianggap jadi swing itu bebas, nggak masalah. Tapi yang penting di sini akan kelihatan satu swing. Gitu. Oke. Nah, ada sedikit yang agak jelimet ya, agak rumit itu maksudnya gini. Mungkin ada yang bingung ini dilihat atau enggak. Ya kan? Mungkin ada yang bingung ini dilihat atau enggak gitu ya. Nah, mungkin agak rumit bagi pemula, cuman saya akan kasih gambarannya kayak gini. Oke. Ini adalah inside bar pattern. Kemudian yang ini itu adalah kalau misalkan dua candle yang inside bar pattern ini digabungkan, kemudian ditambah dengan yang ini akan jadi satu kombinasi lower high lower low. Oke. Nah, ketika ada lower high lower low, harusnya ada konfirmasi bearish. Ada konfirmasi harganya turun ke bawah low-nya supaya jadi bearish. Tapi ternyata di sini nggak ada yang turun ke bawah low-nya. Jadi ini bukan bearish. Jadi ini kemungkinan sideways. Sementara itu di swing high yang sebelah sini, ini juga nggak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke. Yang ini juga nggak lebih rendah dari sebelumnya. Jadi kemungkinan ini sideways. Nah, biasanya saya anggap satu swing itu kalau dia itu udah terdiri dari lebih dari 3 candle, 5 candle gitu kan. Kalau ini kan turunnya sudah beberapa candle. Nah, dan kelihatan secara kasat mata ini adalah turunan, kemudian dia rebound gitu. Itu memang agak perlu berlatih sih. Jadi Bapak Ibu harus sering-sering lihat chart. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sinyal buy-nya tadi yang saya kasih panah di doji. Ini adalah sinyal buy-nya. Kemudian cut loss-nya di bawah sini dan kita bisa hitung berapa risk-nya. Kemudian dari ngitung risk-nya kita juga bisa tahu di mana kita perlu take profit. 1,5 kali itu udah oke. Jadi harga belinya berapa, cut loss-nya berapa, kalikan 1,5 ditambahkan harga beli, itulah take profitnya. Nggak harus bisa jualan di harga tertinggi, nggak apa-apa. Yang penting untung. Dan untungnya lebih besar daripada resiko gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang sisi sebelah sini. Sebentar ya. Oh, nggak jadi bangun anak saya. Tadi sampai mana? Oke. Nah, untuk yang area sebelah sini, oke. Di sini kalau misalkan kita cek, oke, stokastiknya merah di atas hijau. Mungkin di sini ada yang bilang, wah ini histogramnya hijau. Nah, yang jadi masalah, MACD-nya nggak di atas 0. Tapi oke lah, misalkan kita bisa, kadang-kadang mungkin kita bisa abaikan posisinya, MACD-nya mungkin baru sedikit di bawah 0. Nah, ini RSI udah di atas 50. Yang bikin eksekusinya ini nggak jadi, yang sinyalnya ini nggak usah dieksekusi, itu adalah ketika dia membentuk swing lower low. Jadi ketika ada swing lower low, udah lewatin aja dulu, ganti saham yang lain. Bentar.
Ada pertanyaan, boleh minta contoh titik cut loss dan take profit misal harga eksekusi 1000. Oke, kalau misal harga eksekusi 1000, cut loss-nya di 900 misalkan. Berarti take profitnya minimal itu 1000 kurangi 900 berapa? 100. Kalikan 1,5, 150. 1150. Nah itu. Jadi minimal take profitnya di 1150. Kayak gitu caranya. Berikutnya ini. Nah ini. Telkom. Ada contoh lagi. Kondisi histogram di atas 0. RSI di atas 0. Stokastik merah di atas biru. Candlenya di atas EMA 60. Oke. Dan di sini nggak ada swing lower low. Ini swing terakhirnya di sini, ini swing terakhirnya di sini. Kemudian dari sini rebound naik. Sinyal eksekusi cut loss-nya itu di bawah sini, di bawah swing terdekatnya. Kemudian ini belinya di mana tadi ya? Belinya di candle yang sebelah sini. Kemudian cut loss-nya di titik di bawah sini. Dan dari closing ke harga cut loss kalikan 1,5 tambahkan harga beli, nah take profitnya tereksekusi di sini. Kalau nggak di sini ya di sinilah. Kalau misalkan kita udah pasang sell kemudian nggak kesenggol gitu kan, paling nggak minimal kesenggolnya di situ di sebelah kanan. Gitu. Oke. Sekarang kita balik dulu. Nah, coba kita lihat apakah ada kemungkinan buy di sebelah sini ya. Kita lihat. Ini MACD udah di atas 0, RSI di atas 0, oke. Stokastiknya di atas. Candle di atas 0, oke, kita garis. Oh, ini stokastiknya masih di bawah. Merahnya masih di bawah biru. Oke, kita ganti candle sebelahnya. Oke. Nah, ini histogramnya hijau, oke. RSI-nya di atas 0, di atas 50. Candle-nya di atas EMA 60, stokastiknya di atas yang fast di atas low. Kemudian MACD histogramnya hijau, RSI-nya di atas 50. Oke. Kemudian ini belinya di close atau besoknya di harga yang sama closing itu juga boleh. Cut loss-nya di bawah sini ya. Habis itu dari sini dari harga beli ke harga cut loss itu berapa rupiah. Nah, tambahkan ke harga belinya itulah take profitnya gitu. Gimana? Sudah mulai ada yang tercerahkan? Oke, ini adalah contoh BNI. Posisinya harganya naik ke atas EMA 60. Stokastik fast di atas low. Histogram di atas 0. RSI di atas 50. Di sini posisinya ini ada swing low. Di sini swing low-nya. Nah, oke. Jadi di sini paling tidak sudah tidak ada swing lower low. Ini kalau nggak salah, bentar saya garis dulu. Oh, ini sama ya. Yang ini dengan yang ini lower low. Tapi yang ini dengan yang sebelah kiri itu nggak lower low. Nah, di situ ya. Terus kemudian dia crossing ke atas 60. Cut loss-nya di bawah sini. Oke, nah cut loss-nya berapa? Belinya berapa? Kalikan 1,5, itulah take profitnya. Habis itu harganya terbang tinggi misalkan. Itu ada cerita lain lagi. Tapi buat yang pemula
mau ngejar ada caranya. Caranya bagaimana? Nah, ingatlah pelajaran yang inside bar pattern. Gitu ceritanya. Kemudian selnya di mana? Selnya ketika ada lower high, lower low. Wah, gitu. Itu di luar cerita combo MACD, stokastik, RSI, dan EMA 60. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kah? Oke, boleh. Oke, berikutnya. Ini adalah AFL-nya. Jadi di PDF-nya itu, di bagian belakang itu ada AFL-nya. Dan ini juga nanti AFL-nya juga saya akan upload ke link yang bit.ly AFL Cuan Copet. Nah, itu. AFL-nya itu bisa langsung di copy paste, copy paste. Saya ingat copy paste lagi. Malu-maluin. Kita buka Mi Brokernya. Nah, ini ceritanya yang bagian atas ini candlenya. Jadi saya kasih warna, kalau candlenya naik warnanya hijau, candlenya turun warnanya merah. Kalau candlenya doji warnanya tetap hitam, nggak ada warna bodinya aja. Nah, jadinya kayak gitu. Terus kemudian ini set bar fill color, ini maksudnya buat ngisi warna bodinya. Jadi kalau misalkan candlenya naik, bodinya diisi warna, salah. Kalau close di atas open berarti bodinya diisi warna candle up ini, diisi warna hijau. Kalau misalkan closingnya di bawah open berarti bodinya dikasih warna color yang candle DN. Nah itu warnanya merah. Gitu ya. Itu cuman gitu aja bacanya. Nah, di sini EMA juga saya tambahkan, EMA-nya periodenya 60. Saya kasih warna violet aja lah. RSI saya kasih eh, periode 14. Jadi RSI uptrend itu kalau misalkan eh, di atas 50, kalau RSI downtrend itu di bawah 50 gitu ya. Terus kemudian untuk RSI-nya nanti bisa ditampilkan, bisa enggak. Maksudnya yang di bawah sini kan RSI ya. Tapi kalau misalkan nggak mau tampilkan, saya udah gambarin ini ada ribbon, ribbon. Ya itulah, pita. Ah ya. Ini pita yang warna ini. Nah, kalau merah ini berarti RSI-nya di bawah 50, kalau hijau berarti RSI-nya di atas 50. Kurang lebih gitu. Kemudian di sini saya tambahin filternya, jadi bisa pakai buat explore. Filternya pakai yang tadi, close di atas EMA 60, MACD histogramnya di atas 0. MACD histogram itu adalah MACD dikurangi signal. Kemudian RSI 14, RSI 14-nya itu saya udah tulis di sini RSI 14. RSI di atas 50, mau dibikin lebih besar sama dengan juga nggak apa-apa. Stokastik yang fast di atas yang slow, yang fast di atas 20, di atas oversold. Kemudian untuk filternya sendiri saya tambahkan average value-nya di atas 3 miliar. Ya, untuk menghindari saham-saham yang nggak liquid. Jadi saya bikin rata-rata value dalam 20 hari terakhir itu di atas 3 miliar. Kemudian saya juga tambahin ini panah hollow yang warna hijau untuk membantu ngasih tahu ini ada sinyal atau enggak gitu. Kurang lebih gitu. Untuk explore-nya setelah di apa namanya? Download AFL-nya, masukin ke AMI Broker, cuman tinggal klik ini aja, analisis. Nah, sip. Analisis dia akan masuk. Kemudian kita setting tanggal 4, kemarin hari Jumat tanggal 4. Terus kemudian kita kecilin dulu dikit biar kelihatan. Kemudian explore. Salah. Time frame-nya daily.
explore. Kok tanggalnya masih tanggal 2 sih? Tanggal 4. Tanggal 4. Oke, explore. Nah, kita dapat pertama ABMM. Oke. Kelihatan di sini ya. M60-nya flat gitu kan. Kalau yang ini swing low-nya. Nah, ini swing low-nya sedikit lebih rendah. Yang ini 13.25, tapi yang sebelah kirinya 13.30. Masih ada lower low, abaikan saja. AGII. AGII. Nah, ini swing low terdekatnya di sini. Nah, ini kelihatan ya, swingnya ada lower low di sini. Dibandingkan dengan yang sebelah sini pun November Desember itu masih lebih rendah yang 13.65. Oke, abaikan. AMRT. Oke. Nah, AMRT di sini ada swing low. Yang ini inside bar. Inside bar pattern, jadi nggak dianggap satu swing. Masih tetap swingnya lower low. Abaikan. APIC. Kelihatan ya, di sini swingnya lower low juga. Ini swingnya. Oke, abaikan. Sabar. Bank Rakyat. Oke, Bank Rakyat. Nah, kelihatan ya kemarin terendahnya sampai 4.000. Swingnya lower low. Oke, abaikan. Oke, nah BGTG. Ini beda cerita. BGTG ada sinyal. Kemarin swingnya 200, ini swingnya lebih tinggi, 204. Ini apalagi di sini ada bullish engulfing. Oke. Sekarang closing di 244. Ada sinyal closing di 244. Ini harganya cut loss di bawah 204. Kita pakai kalkulator. 244 minus 204 berarti 40 rupiah dikalikan 1,5 berarti 60. 60 ditambah 244 harga belinya berarti harga take profitnya di 304. Dapat 1 BGTG. Kemudian Bina. Oke. Ini dengan ini masih lebih rendah yang 3490. Nangkep ya? Yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan lebih rendah yang sebelah kanan. Ada swing lower low di situ. Abaikan saja. Boga. Oke. Boga kemarin juga udah ada sinyalnya sih tanggal hari Kamis ya. Ada yang mau berminat Boga? Oh iya, kalau ada sinyal hari hari Jumat sama hari Rebu, hari Jumat sama hari Kamis, pakainya yang hari Kamis. Hitungannya nggak boleh telat. Kalau misalkan eh, hari Kamis sudah ada sinyal, harusnya udah dieksekusi di hari Jumat, kurang lebih kan gitu. Ini closingnya di 14.10, berarti 14.10 dikurangi 13.55 dikalikan 1,5 ditambah 14.10. 14.95 lah ya, buletin ke atas. Nah, kurang lebih kayak gitu. Buka. Kemudian BRPT ini masih lower low, swingnya lower low, oke. BTPS, kalau misalkan ragu-ragu swingnya lower low atau enggak, dipasang garis saja. Ini swing low, ini swing low, oke. Nah, sekarang posisinya
Closing di 3660. Wah, tutup atas. 3660 minus 3300 dikalikan 1,5 ditambah 3660. 4200. Apakah nyampe? Semoga sampai ya. BTPS. Oke, BTPS. Kemudian bumi ada swing lower low, abaikan dulu. Ini inside bar, ini nggak dianggap sebagai satu swing. Care udah tinggi. Cepro masih ada swing lower low. Swing lower low, kelihatan ya? Harusnya kelihatan dong. Swing lower low. Kemudian DGNS juga masih ada swing lower low. Nah, kelihatan dong. Elsa. Ini Elsa ini. Oke. Ini swingnya. Turun. Ini masih swing lower low. Yang ini, nah ini nggak dianggap. Karena ini dua ini higher high dan higher low. Konfirmasinya kalau dia bisa breakout ke atas high-nya ini. Selama dia nggak bisa breakout, dianggapnya sideways. Jadi yang ini bukan swing. Elsa energi masih swing lower low. SIP juga udah tinggi. Kemudian LPPF masih swing lower low. Kemudian LSIP. Nah, LSIP coba kita lihat. Oke, LSIP ini 1150 swing low, ini swing low. Nah, ini di atasnya ini. Kalau misalkan kayak gini kondisinya, ini waktu di tanggal 31 ada sinyal beli, close-nya di 1260. 1260 cut loss di 1150. 1260 minus 1150 kalikan 1,5 ditambah 1260. Oke, 1425. Semoga sampai. Oke. Oh, oke, Aces dulu ya. Tadi Aces. Ini LSIP tinggal dikit tanggung. MCAS ini juga masih swing lower low. Ini swing low-nya di sini, ini low-nya di sini. Masih swing lower low MCAS. Yang ini itu cuman ibaratnya ada kemungkinan sideways ya. Ini nggak bisa dianggap sebagai swing lower low. Just MCOL belum terbentuk. MSIN wah udah terbang. NATO ini harganya udah naik sih ya. Sebenarnya NATO hitungannya gini. Ini pertama di sini, habis itu turun, ini lebih rendah di sini. Oke, kalau lebih rendah dari 675 berarti lower low. Tapi posisinya NATO udah sampai di atas. Abaikan saja dulu lah. Pan R. Nah, ini Pan R. Oke, ada yang berminat? Ini akan kelihatan clear ya bahwa ini adalah swing higher low. Pan R closing di 308, cut loss di bawah 248. 308 minus 248 kalikan 1,5 tambah 308. 400. Wih. Seger. Ada sinyal sih. Ini juga stokastiknya pas golden cross. Yang penting cut loss-nya di bawah sini lah, 1430. SMDR itu ini yang kadang-kadang saya bikin ragu-ragu tuh di sini.
Turunnya iya banyak, tapi naiknya dikit. Maksudnya dikit cuman 1, 2 candle, 3 candle ini. Habis itu turun lagi. Kalau ini dianggap satu swing, berarti ini nggak usah diambil sinyalnya. Tapi kalau misalnya ragu-ragu, kalau misalnya ragu-ragu haram atau halal ya anggap aja haram dulu. Mendingan nggak usah. Oke, ini trend, kemudian ini waskita, masih ada swing lower low, dan ini yellow. Ini yellow, menarik ini. Tapi ini sideways ya. Nah, yang di sini sideways berarti ini nggak dianggap jadi swing. Ya sudah, berarti nggak usah. Berarti ketemunya berarti tadi ada 4. Pan R, L-SIP, PTPS, Boga, BGTG. Oke. Elsa, ada yang mau bertanya? Elsa dibahas. Elsa, oke. Swingnya dari mana? Loh, swingnya dari mana? Ini dong. Ini, kan ini kan kelihatan nih, harganya naik. Terus habis itu turun lagi, dan ini swingnya lagi. Nah, kenapa yang di sebelah kanan ini nggak dianggap swing? Karena, ini kalau kita zoom in, gedein, karena kalau misalkan kita hitung 2 candle ini kan higher high higher low. 2 candle ini kan higher high higher low. Nah, higher high higher low ini dia jadi satu swing kalau ada yang bisa breakout ke atas 268. Nah, yang breakout di 268 itu kan waktu candle tanggal 28 ini. Jadi selama dia belum breakout, berarti yang dari tanggal 20 sampai yang tanggal 27 itu dianggap sebagai satu sideways. Itu ceritanya. Jadi yang ini, yang di terendahnya yang di 252 ini nggak dianggap sebagai satu swing. Gitu. Kita buka Aces ya. Aces. Oh, ini Aces. Nah, ini kan si Aces ini kan kita bisa lihat di sini ada swing. Habis itu ini naik turun naik turun naik turun, ini bingung kan. Tapi yang agak signifikan itu sebelah sini. Jadi dari atas turun ke bawah, habis itu turun lagi. Nah, yang jadi masalah di sini memang, bentar. Iya, iya. Tadi sampai mana? Di Acesnya ini kan posisinya sempat swing ke 1190 naik, habis itu turun lagi. Turun lagi ke 1190. Ada kemungkinan dia masih sideways karena bikin double bottom, tapi posisi candlenya masih di bawah M60. Gitu. Kenapa, Dek? Main sama tukang jus sebentar ya. Ya, ya, ya. Bentar lagi. Habis ini sama Bapak. Ya, 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 ya. Oke, lanjut. Tadi apa tadi? Oh, Aces. Aces karena posisinya masih di bawah M60. Perkara ini nanti kalau dia break M60 diambil atau enggak ya itu urusan nanti. MACD-nya juga belum kelihatan apakah dia itu bisa golden cross atau enggak. Ini mungkin akan golden cross, tapi ya saya nggak akan bilang ini akan golden cross karena kita nggak tahu nanti dia bakal jadi golden cross atau enggak. RSI juga masih di bawah 50. Saya juga nggak akan bilang ini akan break 50 atau enggak. Ini enggak. Itu.
Untuk LSIP-nya ini tadi gini, ini kan kemungkinan sideways, tapi memang belum ada swing lower low yang di bulan Januari itu terendahnya masih di atas 11.50. Jadi untungnya sih nggak ada lower low. Nah, dia breakout ke atas EMA 60. Kemudian di sini waktu di tanggal 31 itu ada sinyal. Itu bisa dieksekusi dengan cut loss di bawah 11.50. Nah, take profitnya minimal di 14.25. Gitu. Elsa. Oke, Elsa yang setelah 250 itu kan ada perubahan dari resisten jadi support. Resisten jadi support. Apakah itu belum bisa dijadikan breakout? Oh, beda lagi. Kalau misalkan posisinya ini ngelihat nih sebagai rebound di 250 kemudian eksekusi 268, itu strateginya beda lagi. Ini kan ceritanya saya lagi membahas dari si Elsa dari sudut pandang strategi yang ini. Itu. Kalau strateginya sih memang dengan memadu padankan beberapa macam indikator memang akan tercipta beberapa strategi. Cuman ini ceritanya saya lagi menggabungkan MACD, stokastik, RSI sama si EMA 60. Nah, minimal habis itu dikasih tanda panah. Nah, udah. Tinggal saya ngajarin ke istri saya, ini liatin panahnya. Kalau ada panahnya, lihat apa sih namanya? Lembah dan gunungnya. Nah, lembah dan gunungnya. Kalau bingung lembah dan gunungnya, lihatlah chart line. Nah, kalau misalkan bingung lembah dan gunungnya, lihatlah chart line. Misalkan kita tadi bahasnya BGTG misalkan. BGTG. Nah, kalau misalkan saya ngeliatin isi saya kan tinggal ini kalau ada yang lebih rendah dari dasar ini, nah ini kan ada di sini. Nah, berarti yang tanda panah ini bisa dieksekusi. Tapi kalau tanda panah yang ini, misalkan saya pakai bar replay. Nah, tanda panah yang ini misalkan, nah ini kan masih ada lebih rendah. Terendahnya ini kan apa namanya? Pucuk bawahnya itu masih lebih rendah daripada pucuk bawah yang sebelumnya. Nah, itu nggak usah dieksekusi, nggak usah dibeli. Tapi begitu muncul yang ini, nah ini udah muncul, nah boleh disikat. Lagi pula ini apa ya? Bisa dibilang kalau misalkan kita bahas stokastiknya secara terpisah, ini ada perubahan perilaku dari yang tadinya biasanya itu di oversold, dia jadi berubah menjadi reboundnya di atas garis oversold gitu. Tapi ya daripada membahas itu kan agak rumit, jadi ya saya kasih tambah panahnya aja. Oke, ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Sudah jam 10. Pas kebetulan anakku lagi bangun nyariin bapak nangis-nangis. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sekian. Tadi AFL-nya di mana ya? C program files. Sampai broker formula. Oke. Minggu depan topiknya itu kalau Mas Evan udah sehat ya RSI lanjutin. Oke, baiklah. Ada yang mau bertanya? Udah nggak ada? Kalau sudah tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah bergabung, karena sudah belajar bersama. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat.
boleh disebarluaskan jika berguna. Dan seperti biasa, acara ini direkam, nanti rekamannya akan diupload ke youtube.com/cuancommunity. Silahkan subscribe kalau yang belum subscribe. Jangan lupa untuk terus disiplin menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, tetap rajin mencuci tangan, tetap rajin makan-makan, banyak makan biar imunitasnya terjaga. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nama saya Bernardi. Terima kasih.